Hai wey, aku Kila Siotang. Selamat datang kembali di YouTube channelku, di mana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot tapi rasanya tetap enak sekali. Oke, hari ini aku mau kasih resep bolu-boluan lagi sama kalian, kue-kuean lagi. Dan hari ini aku mau taruh kue yang super duper lembut dan enak ini. Ini bisa jadi kue dasar ulang tahun. Dan sebelumnya seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share biar makin banyak lagi orang yang tahu channel ini. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Ada tepung terigu, terus ada gula halus atau bisa gula biasa aja, terus kalian blender. Terus ini ada margarin cair. Dan aku mau kasih tips sama kalian, kalau misalnya pakai margarin cair, margarinnya harus bener-bener masih kuning seperti ini, nggak jadi minyak masian. Ini adalah mentega yang bagus untuk dipakai dalam membuat cake yang super duper lembut. Dan bahan selanjutnya ada telur, terus ada SP, lalu ada susu bubuk. Aku pakai daun kau karena enak kali rasanya. Terus ada pewarna makanan. Dan sekarang untuk cara pembuatannya, kita siapkan wadah yang agak besar, terus kita pecahkan 6 butir telurnya semuanya aja seperti ini. Kemudian setelah itu kita masukkan SP. Sekarang kita mau mixer dulu SP sama telurnya sampai nanti agak berbubble-bubble, agak mengembang sedikit seperti ini, banyak bubble-bubblenya. Sebentar aja, nggak usah terlalu lama. Nah, kemudian bahan selanjutnya yang mau kita masukkan itu ada gula halus. Kita masukkan sedikit aja, bertahap, sedikit demi sedikit. Terus yang harus kalian ingat adalah waktu memixernya itu pakai kecepatan yang paling rendah. Nah, setelah udah di mixer beberapa menit, sekarang kita masukkan lagi sisa dari gula halusnya yang tadi. Kita masukkan sekali semua aja seperti ini. Lalu sekarang kita mau masukkan air jeruk nipis. Ini optional, kalian boleh pakai atau boleh skip aja. Ini gunanya untuk supaya nanti adonan yang mengembang itu nggak terlalu cepat turun. Nah, kalau misalnya gula halusnya udah masuk semua, sekarang bisa kita naikkan kecepatan mixernya dari sedang sampai ke maksimal. Kita akan mixer sampai adonan telurnya ini mengembang, putih pucat, dan meninggalkan jejak. Nah, setelah udah beberapa menit seperti yang bisa kalian lihat, ini udah meninggalkan jejak adonan telurnya seperti ini. Sekarang kita bisa matikan dulu mixernya. Lalu kita ke langkah selanjutnya, yaitu mencampurkan semua bahan keringnya. Ada tepung terigu, terus ada susu bubuknya. Kita akan aduk sampai agak merata. Terus kita bakalan campurkan ke adonan telurnya tadi dengan cara diayak seperti ini. Kita masukkan tepungnya itu sedikit demi sedikit ya. Terus ini kita bakalan mixer sebentar aja dengan kecepatan yang paling rendah. Sebentar aja sampai seperti ini. Lalu kita campurkan lagi tepung terigu yang tadi. Kemudian setelah udah kita tuangkan tepung terigunya, sekarang kita mau mixer lagi dengan kecepatan yang paling rendah. Terus kita mixer sebentar aja sampai tercampur. Nah, ini adalah tepung terakhir yang mau dimasukkan ke dalam adonan. Sama seperti yang tadi juga, di mixer dengan kecepatan yang masih rendah dan sebentar aja sampai tercampur. Kemudian kita bakalan masukkan bahan-bahan yang lainnya. Setelah udah tercampur seperti ini, sekarang kita kasih pewarna makanan. Aku pakai warna hijau. Kalau misalnya kalian mau pakai pewarna makanan merah atau coklat, itu terserah kalian, bisa-bisa aja sesuai dengan selera. Sekarang kita mau mixer dengan kecepatan yang masih rendah sampai semuanya tercampur. Setelah udah tercampur seperti ini, kita matikan mixernya. Dan sekarang mau kita rapikan dan kita ratakan dengan spatula seperti ini. Setelah udah tercampur rata seperti ini, bahan terakhir yang mau kita masukkan itu adalah margarin cair. Masukkan margarin cairnya ini sedikit demi sedikit, jangan langsung sekali semua ya. Kita aduk secara perlahan searah dan pastikan semua margarinnya ini tidak ada yang mengendap di bawah adonan. Pastikan semuanya tercampur merata.
Sekarang kita masukkan lagi sedikit margarinnya, lalu akan kita aduk lagi perlahan, pelan-pelan aja, lembut aja seperti ini. Tadi aku percepat videonya, tapi sekarang aku mau kasih tunjuk sama kalian, ini harus benar-benar lembut. Sekarang aku mau percepat lagi, seperti ini. Kita masukkan lagi sisa dari margarinnya tadi, dan kita aduk secara perlahan sampai semuanya benar-benar tercampur. Nah, kalau misalnya semua udah tercampur dengan rata, sekarang kita mau tuangkan ke dalam loyang yang udah diolesin dengan margarin seperti ini. Sesudah adonannya dituangkan ke dalam loyang, sekarang kita mau hentakkan dulu beberapa kali adonannya supaya angin di dalam adonannya itu keluar. Dan sekarang kita mau manggang adonan cake-nya ini dengan suhu 165 derajat selama 45 menit, api atas bawah, tapi ini tergantung sama ovennya masing-masing ya. Dan ini dia hasilnya, cake-nya super duper wangi kali. Dan ini setelah udah aku keluarkan dari loyang, ini udah dingin, aku diamkan beberapa saat. Ini bener-bener super duper menggoda kali. Dan yang paling penting adalah cake-nya super duper empuk kali. Dan seperti yang bisa kalian lihat, waktu dipotong aja super duper gampang kali weh. Ini lembut kali. Kalian harus coba ini di rumah, harus, karena segampang itu. Dan takarannya ini harus kalian taruh, karena ini bener-bener super tidak mengecewakan. Pokoknya harus kalian buat di rumah, oke? Ini dia hasilnya, super duper tebal dan ini bener-bener empuk weh, seempuk itu. Dan seperti yang bisa kalian lihat, kalau misalnya aku tekan kayak gitu, dia bakalan masih balik lagi ke bentuk semula. Nah, sekarang aku mau kasih tunjuk sama kalian supaya lebih jelas lagi. Seperti yang bisa kalian lihat, mau sekeras apapun aku tekan, dia bakalan balik lagi ke bentuk semula. Itu tandanya adonannya benar-benar bagus sekali. Ini benar-benar hasil yang wow, harus dicoba. Ini worth it sih. Sekarang seperti biasanya aku mau makan dulu. Ini enak, lembut kali. Aduh, kalian harus coba pokoknya. Aku udah gak tahu lagi mau bilang apa. Kalian harus coba karena ini enak kali cake-nya. Dan ini bisa jadi cake dasar ulang tahun atau kue-kue apa aja yang kalian mau lah. Karena hasilnya wow itu. Kalian harus coba ini di rumah. Harus sih. Dan kalau misalnya kalian udah buat ini di rumah, jangan lupa tag aku di Instagram, oke? Dan sekian dulu video untuk hari ini. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya makin banyak lagi orang yang tahu channel ini. Dan channel ini semakin berkembang dan makin banyak bermanfaat untuk orang-orang banyak. Oke, see you di video-video selanjutnya. Bye-bye.